Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu jemaat sekalian, hidup kita itu dikelilingin banyak sekali mitos, benar nggak? Ada mitos yang mengatakan dilarang nyapu malam hari. Siapa yang percaya di sini? Nah, oke. Ya. Terus ada lagi yang kedua nih, wanita hamil jangan bawa gunting. Biasanya ibu-ibu hamil itu banyak sekali tuh wejangan-wejangan dari orang-orang tua. Kalau hamil nggak boleh lo bawa ini, kalau hamil nggak boleh lo bawa itu. Nih yang mau menikah nih ya, hati-hati ya, siap-siap aja nih ya. Saya waktu berapa kali hamil gitu ya, selalu aja ada yang gitu. Nggak boleh potong rambut kalau lagi hamil. Nggak boleh ini, nggak boleh kalau jalan nggak boleh di belakang suami gitu ya. Macam-macam. Ada juga mitos yang mengatakan dilarang makan di kasur. Kenapa? Karena nanti dapat jodohnya itu pemalas. Ada juga yang mengatakan kalau gigi copot itu kita harus buang ke genteng. Supaya gigi itu bisa tumbuh kembali. Kalau yang copot gigi bagian bawah, maka harus buang ke atas. Kalau copot bagian atas, maka ditanam ke tanah atau disembunyikan di balik bantal. Kemudian ada juga yang mengatakan dilarang potong kuku malam hari. Karena dipercaya dapat menyebabkan orang yang kita kasihi meninggal. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, mitos-mitos ini dipercaya dan bahkan dilakukan, itu tujuannya cuma satu. Supaya keselamatan itu ada di tangan kita. Supaya kita terhindar dari malapetaka, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ingin mengendalikan seluruh hidup kita, ataupun kalau ada kuasa-kuasa yang kita yakini jauh lebih besar daripada kita ingin mengendalikan kuasa itu sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Kita mempercayai mitos itu, melakukannya dengan ketat, bahkan kadang-kadang banyak anak muda yang akhirnya sampai berantem sama mamanya atau mertuanya gara-gara mereka menolak untuk mempercayai dan melakukan mitos-mitos itu. Kita melakukan itu dengan tujuan aku bisa mengendalikan keadaan dengan melakukan mitos itu. Aku baik, aku taat melakukan mitos itu supaya aku dapat berkat. Aku terhindar dari malapetaka. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mungkin bisa saja ketawain orang-orang yang suka sekali percaya akan mitos-mitos lucu seperti ini. Kita bisa dengan yakin mengatakan kalau kita sudah di dalam Kristus, kita nggak boleh percaya mitos-mitos lagi. Kalau kita percaya mitos, berarti kita sudah menduakan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Itu kalimat yang oke sekali, kalimat yang prinsip secara rohani sangat benar sekali. Tapi Bapak Ibu, prinsip yang sama ternyata sering kali dilakukan oleh banyak orang Kristen. Orang yang mempercayai dan melakukan mitos, percaya bahwa dengan dia melakukannya, maka aku bisa mendapatkan hal yang baik sesuai dengan keinginanku. Aku akan selamat, aku akan terhindar dari malapetaka, dan aku bisa mengendalikan kehidupanku. Bukankah ini hal yang sama seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen? Hanya saja casingnya beda. Kalau orang-orang yang menduakan Tuhan atau tidak percaya dengan Tuhan, casingnya itu mitos. Tapi orang percaya, orang Kristen seringkali casingnya adalah kesalehannya, kebaikannya, pelayanannya. Betapa seringnya dia rajin berdoa, betapa seringnya dia rajin baca firman. Dia melakukan semuanya itu supaya saya selamat. Dia melakukan semuanya itu supaya saya terhindar dari malapetaka. Saya melakukan semuanya itu supaya saya bisa mengendalikan hidupku. Aku rajin berdoa, aku rajin baca firman Tuhan. Aku lakukan itu dengan ketat agar aku dapat berkat. Dan inilah yang hendak Tuhan Yesus hendak ajarkan pada kita melalui firman Tuhan yang akan kita baca. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32.
Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32. Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Jika sudah mendapatkannya, silakan kaum pria membaca ayat 25 dan kaum wanita ayat 26, begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32. Silakan kaum pria terlebih dahulu ayat 25. 3 ya. Hamba itu. Saja datang anak bapa yang telah memboroskan bersama-sama dengan pelacur-pelacur itu. Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kita patut bersukacita dan bergembira. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu memperhatikan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah anak sulung yang terhilang. Mungkin di antara kita nggak sadar, biasanya yang paling terkenal adalah si bungsu yang terhilang ya. Karena si bungsu memang yang pergi meninggalkan ayahnya dengan sikap yang sangat tidak pantas. Mungkin dari antara kita banyak yang berpikir, ini kayaknya ada yang salah dengan tema ini. Ya kok si sulung yang terhilang, bukankah si bungsu yang harusnya yang terhilang? Bukankah si bungsu itu yang minta warisan selagi papanya masih hidup? Ya zaman itu warisan itu hanya boleh diberikan kepada anak kalau ayahnya sudah meninggal. Itu peraturannya. Berarti dengan kata lain si bungsu ini memang anak kurang ajar. Ya, dia memang ingin benar-benar papanya meninggal waktu ketika dia meminta warisan kepada ayahnya yang masih hidup. Ini anak benar-benar gak tahu diri, dia ingin benar-benar menyakiti hati ayahnya. Dan sesudah dia dapat harta warisan, apa yang dia lakukan? Dia jual dan dia pergi ke negeri yang jauh. Artinya apa Bapak Ibu? Dia ingin betul-betul putus kontak dari keluarga besarnya. Dia tidak mau lagi dilacak keberadaannya. Apa yang dia lakukan dia tidak mau lagi diketahui oleh keluarga besarnya. Udah enak-enak foya-foya, akhirnya dia jatuh miskin, baru inget papanya. Ini nih betul-betul si bungsu yang terhilang, bukan si sulung. Atau mungkin ada dari antara kita yang mengatakan, iya mungkin aja sih ya si sulung itu ada salahnya karena dia marah waktu papanya itu bikin pesta. Tapi ya saya rasa itu sah-sah aja, wajar-wajar aja lah dia marah gitu kan. Karena dia sedang bela papanya. Wajarlah dia marah karena papanya itu dihianati oleh adiknya. Tapi untuk mengatakan si sulung yang terhilang, si sulung adalah anak yang terhilang, kayaknya kurang tepat ya. Si sulung kan itu ada terus sama bapaknya. Dia kan gak sampai minta warisan, dia kan gak sampai pergi. Si sulung mah anak baik. Si bungsu itu yang terhilang, oke lah dia mungkin ada salah marah-marah sedikit, tapi ya gak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh bungsu. Bapak Ibu benarkah demikian? Siapakah sesungguhnya yang terhilang di dalam perumpamaan ini? Maka kita perlu lihat konteks perumpamaan ini. Mengapa sampai Tuhan Yesus perlu menceritakan perumpamaan ini? Kita lihat di pasal 15. Ya, Bapak Ibu perumpamaan ini tidak berdiri sendiri. Kita lihat ada 3 perumpamaan yang sejenis. Ada 2 perumpamaan sebelum dari perumpamaan anak yang hilang ini ya. Jadi ada
domba yang hilang, ada dirham yang hilang dan kemudian ditutup dengan kalau saya bilang dengan perumpamaan pamungkas gitu ya, anak yang hilang. Dan kalau kita lihat ternyata perumpamaan ini itu merupakan respons yang terjadi, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika muncul ayat pertama dan kedua. Respons ketika Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sewot dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka ternyata tidak suka, Bapak Ibu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak suka ketika Tuhan Yesus itu kumpul dengan orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang menjijikkan, karena mereka tidak pernah melakukan itu. Orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu sangat membenci pemungut cukai, dan dikatakan di sini adalah orang-orang berdosa. Bapak Ibu, kalau pemungut cukai kita mungkin sebagian besar sudah tahu kenapa mereka sangat membenci pemungut cukai. Karena dianggap mereka adalah pengkhianat. Pemungut cukai itu adalah orang Yahudi asli. Tapi mereka bekerja kepada pemerintah Romawi untuk memungut pajak kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang dilakukan oleh pemungut cukai ini, dia memungut pajak itu bisa berkali-kali lipat dari yang seharusnya. Yang seharusnya disetor ke pemerintah Romawi, yang lainnya masuk kantong pribadi. Dia memeras rakyatnya sendiri. Maka itu orang Farisi dan ahli Taurat itu sangat membenci pemungut cukai. Dia mengatakan mereka adalah pengkhianat negara, gitu ya, pengkhianat orang bangsa sendiri. Dan orang-orang berdosa, Bapak Ibu, kita jangan berpikir orang-orang berdosa itu seperti pemahaman kita sekarang. Semua itu adalah orang berdosa, tidak. Orang-orang berdosa di sini adalah mereka yang disebut dengan perempuan pelacur. Mereka yang disebut dengan orang yang tidak taat akan hukum Taurat. Mereka yang disebut dengan perempuan sundal. Orang-orang yang bejat secara moral, itulah orang-orang yang disebut dengan orang-orang berdosa. Sehingga maka muncul di sini ya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu biasanya berkumpul dengan Tuhan Yesus. Dan mereka sangat-sangat dibenci oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 1 itu menunjukkan adalah orang-orang yang punya kehidupan yang sangat buruk sekali. Orang-orang berdosa di ayat 1 itu adalah orang-orang yang punya reputasi sangat buruk sekali. Punya masa lalu dan kehidupan yang sangat buruk sekali. Sehingga kalau mereka itu datang beribadah di bait Allah, mereka akan ditolak. Mereka akan dianggap najis, mereka akan dianggap bisa dalam tanda kutip mencipratkan kenajisannya itu kepada orang-orang Yahudi lainnya. Dan inilah yang membuat orang Farisi itu sangat keberatan. Seolah-olah mereka mengatakan, kami tidak setuju kalau Tuhan Yesus itu yang mengaku Mesias bergaul dengan orang-orang berdosa ini. Jaga dong kesucian kita. Jangan sampai kita yang tanda kutip orang kudus ini, yang tidak berdosa ini, yang menjaga hukum Taurat dengan sangat ketat, itu ternodai ketika kita bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini. Mereka pikir jika mereka yang orang-orang Yahudi ini bergaul dengan orang-orang najis seperti itu, mereka akan tertular kenajisannya. Melihat Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai, hati mereka tuh begitu dongkol sekali. Melihat Tuhan ngobrol akrab bersama dengan orang-orang pendosa, membuat mereka geram luar biasa. Mengapa Tuhan tidak menolak mereka? Mengapa Tuhan tidak mengutuki mereka seperti yang biasa saya lakukan kepada mereka? Mengapa Tuhan tidak jijik dan menganggap mereka najis? Justru malah makan bareng. Justru malah bercanda bersama-sama. Bapak Ibu, mereka begitu gusar. Hati mereka gak terima. Itu di luar kebiasaan orang-orang religius saat itu. Dan mereka bersungut-sungut karenanya. Dan sebagai respons dari perkataan ahli Taurat di ayat 2 ini, muncullah 3 perumpamaan ini. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Maaf. Bapak Ibu, saya yakin sekali ketika Tuhan Yesus menceritakan apa yang terjadi pada si bungsu ini, maka saya yakin sekali ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mungkin senyum-senyum sendiri.
Dalam hati mereka pasti berkata, tuh emang si bungsu itu cocok banget sama orang-orang pendosa ini. Si bungsu itu cocok banget ceritanya tuh sama si pemungut cukai itu. Emang mereka jahat, emang mereka kurang ajar, anak gak tahu diri. Apalagi tuh si pemungut cukai itu ya. Mereka sebangsa tapi mengkhianati kita. Tuhan Yesus saja setuju kok sama kita. Mungkin mereka sambil tersenyum sini sama perempuan-perempuan pelacur yang ada di situ. Mereka mungkin menatap dengan ujung mata ya kepada para pemungut cukai yang di situ, dan dengan wajah menang mereka merasa Tuhan Yesus sedang berpihak kepada mereka. Tapi hal yang tidak disangka terjadi, Bapak Ibu. Kisah ini tidak sampai pada kisah si bungsu yang mendapat ganjaran dari perbuatannya. Ending kisah ini tidak sesuai dengan apa yang mereka pikir. Mungkin dalam imajinasi mereka waktu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang, mereka berpikir endingnya ini pasti enak nih. Endingnya pasti yang terjadi adalah si bungsu mati kelaparan di kandang babi, mungkin gitu. Atau si bungsu mati ketabrak induk babi, misalnya begitulah ya. Karena kan endingnya kan dia di kandang babi gitu ya. Pokoknya mati mengenaskan begitu ya, mungkin sudah bisa jadi judul azab Indosiar itu ya. Seorang anak kaya minta warisan ketabrak induk babi, misalnya gitu lah contohnya gitu ya. Tapi justru mereka dikagetkan dengan apa yang dilakukan sang ayah. Karena mereka tahu sang ayah dalam kisah itu adalah Allah yang mereka sembah. Jadi waktu perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus, mereka langsung sudah tahu, oh si anak bungsu ini adalah si pendosa itu, para pemungut cukai itu, orang-orang pendosa. Oh si bapak ini adalah Allah. Tapi yang terjadi di luar prediksi mereka. Allah yang seharusnya menghukum si bungsu di dalam pemikiran mereka, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Maka ini hal yang pertama kita pelajari, Bapak Ibu. Tuhan ingin mengubah pandangan mereka tentang Allah. Tuhan mendefinisikan kembali konsep tentang Allah, yaitu Allah sebagai Bapa. Ini konsep yang sulit diterima oleh banyak orang, Bapak Ibu ya. Seorang Bapa yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus berbeda dari konsep Bapa pada saat itu. Dan Alkitab mengatakan dalam ayat 20, ya, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, ini budaya yang tidak lazim dilakukan oleh seorang kepala keluarga sebenarnya. Pada saat itu budaya patriarkal itu sangat kental ya. Seorang bapak, apalagi dari keluarga yang terhormat, kaya raya, itu harus betul-betul menjaga sikapnya, menjaga image-nya. Dan seorang yang berlari itu bukanlah tindakan yang dilakukan oleh seorang bapak yang terhormat. Itu mungkin dilakukan oleh seorang ibu mendapati anaknya, atau seorang anak muda mendapati temannya, dia bisa berlari, atau anak-anak mengejar makanan kesukaannya. Itu mungkin dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Tetapi seorang tuan besar tidak boleh melakukan itu. Apalagi di sini dikatakan dari jauh dia sudah lihat anaknya dan dia berlari. Bapak Ibu, pakaian seorang pria terhormat itu jubah. Dan jubah itu tidak boleh diangkat. Dan seorang penafsir mengatakan, waktu ketika dia berlari, mendapati anaknya, apa yang terjadi? Dia harus angkat jubahnya itu dan dia berlari dengan sekencang-kencangnya. Bapak Ibu, ini hal yang tidak lazim dilakukan oleh seorang bapak yang terhormat. Ini tidak boleh. Karena apa? Ketika dia berlari, itu adalah sebuah tindakan cemen kalau kita mau bilang ya. Itu tindakan yang dilakukan oleh seorang perempuan. Itu tindakan memalukan yang dilakukan oleh seorang bapak yang terhormat. Dan dia menanggalkan semua itu, dia berlari, dia mengangkat jubahnya dan dia berlari mendapati anaknya. Dan Bapak Ibu, jarak waktu dia berlari itu bukan jarak yang dekat. Ini katanya di sini dia melihat dari jauh. Jauh ini itu kalau di dalam bahasa aslinya itu seperti jauhnya itu antar negara gitu ya. Jadi ketika dia betul-betul dari jauh dia sudah langsung tahu itu anaknya. Dan yang terjadi adalah dia jalan di sepanjang kotanya itu
Mungkin dia membiarkan semua orang melihat dia, menurunkan harga dirinya, menghilangkan martabatnya. Dia angkat jubahnya, dia lari memeluk anaknya yang terhilang itu. Dan ini menjatuhkan harga diri sang bapa sebenarnya. Dan apa yang menggerakkan sang bapa? Dia tidak peduli untuk melakukan itu. Kalimat sebelumnya menjelaskan bahwa ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasih itulah yang membuat sang bapa meninggalkan martabatnya, harga dirinya, kehormatannya yang bisa membuat dia dicibir orang. Tapi bagi bangsa Israel, seorang bapa tidak boleh begitu. Allah tidak pernah seperti seorang bapa di dalam cerita ini. Bagi mereka Allah adalah Allah yang jijik terhadap orang berdosa. Allah yang kudus, yang membenci orang berdosa. Sehingga mereka pun, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu pun harus melakukan hal yang sama kepada orang-orang berdosa. Bapak Ibu, apa yang salah dengan konsep ini? Betul, Allah memang membenci dosa. Tapi dia tidak pernah membenci orang yang berdosa. Manusia adalah ciptaannya yang ia ciptakan dengan satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Walaupun ia adalah Allah yang memang akan menghukum orang yang berdosa, tapi ia juga adalah Allah yang penuh kasih, yang akan berlari mendapatkan kita. Dia akan merangkul kita dan mencium kita dengan penuh kasih. Bagi ahli Taurat dan orang Farisi, Allah tidak mungkin seperti itu. Bagi ahli Taurat dan orang Farisi, yang seharusnya dilakukan sang bapa di dalam kisah ini adalah dia buang anaknya. Dia tidak menerima kembali anaknya. Dia mencaci maki anaknya, memutuskan hubungan dengan anaknya. Itu yang ada di dalam bayangan mereka, Bapak Ibu. Tapi kenyataannya Allah tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tuhan Yesus justru mematahkan konsep seperti itu. Kasihnya, kemurahan hatinya, belas kasihan untuk menerima seseorang yang ditolak. Itu dia tunjukkan. Tidak ada manusia yang pernah mendeskripsikan Allah seperti itu. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bagi orang Farisi, ahli Taurat, bagi orang Farisi dan ahli Taurat, Allah tidak mungkin menurunkan derajatnya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Allah. Ia menurunkan derajatnya di mata manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita, menebus kita dari dosa. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, Mesias itu haruslah terhormat, bermartabat, bukan yang menanggalkan semuanya itu. Tapi Allah melakukannya. Allah adalah Allah Bapa yang penuh kasih. Dia mengasihi kita dan dia mengutus anaknya untuk kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak perlu menjelaskan panjang lebar bagaimana besarnya kasih Allah untuk manusia. Dengan cerita ini, maka ahli Taurat dan orang Farisi tahu mengapa Tuhan Yesus tidak pernah menolak untuk ngobrol, untuk makan bersama, untuk nginap di rumah orang berdosa. Karena ia mengasihi mereka. Bukankah ini penghiburan untuk kita, Bapak Ibu? Seberapa bejat pun kita, tidak ada dosa yang terlalu berat tidak dapat diampuni oleh darah Kristus. Mungkin di masa-masa yang lalu, orang tua kita pernah mengatakan, kamu anak yang paling tidak tahu diri. Kamu anak durhaka. Kamu anak bejat moral. Bapak Ibu, tapi melalui perumpamaan ini, diajarkan kalau kita datang penuh dengan penyesalan kepada Tuhan, maka dia akan berlari mendapatkan kita. Mungkin dulu pernah ada pendeta kita, rohaniwan, atau mungkin kakak pembina kita yang dulu mengatakan, kamu itu anak durhaka. Kamu itu seperti orang ateis. Kamu itu orang yang tidak akan pernah diselamatkan. Kamu itu calon penghuni neraka. Mungkin ada orang yang pernah mengatakan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini mengatakan kalau engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, ia akan berlari mendapatkan kita, memberikan kita jubah, memberikan kita sepatu, memberikan kita cincin, persis seperti apa yang dilakukan oleh sang Bapa. Mungkin dulu pernah ada teman-teman kita yang mengatakan kepada kita, ih orang Kristen kok seperti itu sih. Kamu mah bukan anak Tuhan, kamu anak iblis. Kamu gak pantas datang ke gereja. Gereja itu kumpulan orang-orang suci, orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang mengenal firman Tuhan. Kamu orang berdosa. Mending jauh-jauh aja gak usah datang ke gereja.
Bapak Ibu, gereja bukanlah kumpulan orang-orang suci. Ini pikiran sesat Bapak Ibu. Ini menyesatkan. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang berdosa. Dan memang Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bapak Ibu, Allah rindu kita datang kepadanya, Allah mau kita bertobat. Siapapun kita di sini yang mendengarkan, di mana kita tahu bahwa kita adalah si bungsu yang kurang ajar itu, si bungsu yang tidak tahu diri itu, maka dengarkanlah Bapak Ibu. Allah Bapa sedang menunggu kita pulang. Kembalilah kepada Tuhan, maka Ia akan berlari mendapatkan kita. Bertobatlah. Jangan pernah disesatkan oleh konsep orang lain tentang Tuhan. Ia bukan Allah seperti itu. Ia adalah Allah yang rela turun ke dunia ini untuk mengobati kita yang sakit. Dan hal yang kedua yang diajarkan melalui perumpamaan ini adalah Tuhan mengubah pandangan mereka tentang dosa. Bapak Ibu, kita tahu bahwa yang dilakukan anak bungsu ini adalah dosa atau kejahatan yang luar biasa. Kita tanpa perlu teologi tingkat tinggi Bapak Ibu ya. Kita bisa dengan mudah mengatakan emang dia anak durhaka, emang dia mempermalukan papanya, memang dia adalah anak yang tidak tahu terima kasih. Main perempuan lagi, aduh pokoknya betul-betul berdosa banget lah. Tapi masalahnya kisah ini tidak berhenti sampai ayat 24 Bapak Ibu. Mungkin kalau sampai ayat 24 saja kita bisa menyimpulkan, oh ya memang si bungsu ini anak yang jahat, si sulung anak yang baik. Tapi apakah benar demikian? Kita lihat apa yang menjadi respons dari anak sulung. Yang pertama adalah dia menjadi marah dan tidak mau ikut pesta. Bapak Ibu, pesta yang diadakan sang bapak bukanlah pesta makan malam intern keluarga gitu ya. Atau dengan tambahan atau sedikitlah tambahan menu-menu yang tidak biasa. Yang mungkin biasanya makan tahu tempe, sekarang ada ayam goreng gitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ini pesta luar biasa. Pada zaman dulu orang kalau memotong lembu tambun, ini kan dikatakan di situ dia potong lembu tambun, itu bukan pesta makan keluarga biasa. Itu pesta satu desa, satu kampung. Itu pesta pernikahan, orang baru potong lembu tambun. Berarti bisa ditafsirkan di sini, waktu ketika ayahnya mendapati anaknya dan dia langsung pada saat itu mengatakan saya akan bikin pesta dan potong lembu tambun, itu yang terjadi adalah dia mengundang seluruh orang yang ada di desanya atau di kampungnya atau di kotanya. Jadi memang ini adalah pesta yang sangat besar yang secara mendadak dilakukan oleh sang ayah. Tapi ketika si sulung tahu bahwa pesta ini diadakan karena kepulangan adiknya, ia menjadi begitu marah dan gak mau masuk pesta. Bapak Ibu, sesuatu yang lazim pada saat itu kalau seorang ayah mengadakan pesta, itu peran anak laki-laki sulung itu sangat besar. Ayahnya itu akan berada di dalam ruangan rumah untuk menemani tamu. Dan peran si sulung itu adalah dia menyambut tamu di depan. Tapi itu tidak dia lakukan. Justru dia mempermalukan ayahnya dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang anak laki-laki sulung. Ia tidak menyambut tamu. Dan saya yakin Bapak Ibu, banyak orang di pesta itu melihat kejadian itu. Ia sedang mempermalukan ayahnya. Dikatakan di situ dia begitu marah dan dia tidak mau ikut pesta. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ayahnya yang penuh kasih harus keluar dari pesta itu dan berbicara dengan si sulung. Sekali lagi ayahnya itu harus menurunkan martabat untuk berbicara kepada anaknya yang sedang ngambek dan membuat suasana pesta tidak nyaman. Yang kedua responsnya, dia begitu sangat iri hati. Anak sulung ini berkata, untuk anak bungsu bapaknya menyembelih anak lembu tambun. Sedangkan untuknya bapaknya tidak pernah menyembelih seekor anak kambing. Bapak Ibu, saya nggak yakin dengan ucapan ini. Biasanya memang orang kalau iri hati pasti selalu merasa dirinya itu tidak pernah diberikan apa-apa. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa aku bertahun-tahun melayani Bapa. Bapak Ibu, menarik sekali di sini kata melayani itu sebenarnya ada dua ya. Yang satu adalah diakoneo. Itu kata diakonos atau diaken, itu artinya aku melayani. Itu biasanya memang dipakai dalam konteks kita
melayani dengan penuh sukacita, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tapi menarik sekali Bapak Ibu, dia memakai kata duleo. Dulos, kalau Bapak Ibu tahu ya, ini artinya hamba. Jadi kalau diterjemahkan gitu, I serve as a slave. Aku melayani Bapa seperti seorang budak. Bandingkan kata duleo ini dengan kata dulos, itu berarti hamba. Jadi anak sulung ini tidak melayani dengan penuh kasih, tidak melayani dengan penuh sukacita. Dia merasa karena saya itu seperti seorang dalam tanda kutip budak dan saya melakukan semuanya itu. Selanjutnya, dia mengatakan dia tidak pernah melanggar perintah Bapa. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Dia merasa betul-betul memang dia anak yang taat luar biasa. Dan terakhir, dia menjelekkan adiknya. Menjelekkan si bungsu. Dia berkata bahwa adiknya itu memboroskan harta kekayaan bapaknya. Padahal sebenarnya itu hartanya sendiri. Dan dia mengatakan bahwa adiknya bersama-sama dengan pelacur. Bapak Ibu, memang sekalipun informasi ini benar, tetapi belum tentu juga benar. Bagaimana dia tahu hal itu, bahwa adiknya itu pergi bersama dengan perempuan pelacur? Dan yang terakhir adalah dia tidak mengakui adiknya sebagai saudara. Kalau di dalam ayat 30, itu dia menyebut adiknya itu bukan dengan sebutan saudaraku atau adikku, tetapi dia mengatakan anak bapa. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lebih kasar lagi Bapak Ibu ya. Dia mengatakan son of yours. Jadi kalau saya mau terjemahkan dalam bahasa hari-hari, itu anakmu itu loh, gitu ya ceritanya. Kalau dia ngomong sama bapaknya seperti gitu ya, anakmu itu loh. Ini sungguh perkataan yang sangat tidak sopan dari seorang anak kepada bapa yang harusnya dihormati. Maka kita bisa lihat persamaan yang ada dalam sikap si bungsu dan sulung ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah si bungsu memang dia mempermalukan bapaknya dengan sikap kurang ajar. Saya yakin pasti seluruh desa, seluruh kampung di tempat tinggal dari si bapaknya ini tahu bahwa si anak bungsu itu sudah meminta harta warisan dengan cara yang tidak pantas dan pergi. Itu pasti sungguh mempermalukan ayahnya. Mungkin ada gunjingan orang gitu, papanya tidak mendidik anak dengan benar. Ya, mungkin aja ada seperti itu dan itu pasti sangat memalukan. Dan apakah sulung juga memperlakukan seperti itu? Dia mempermalukan ayahnya juga dengan dia tidak mau pergi ikut pesta. Dia tidak peduli ayahnya itu malu. Bapak Ibu, kedua anak ini tidak menjadikan kebahagiaan ayahnya itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Kalau si bungsu memang jelas ya, dia meminta harta warisan sebelum ayahnya meninggal. Tapi si sulung pun melakukan hal itu. Dia tidak peduli ayahnya itu malu. Dia tidak peduli ayahnya itu harus menanggung malu dengan hal-hal seperti itu. Kalau dia betul-betul anak yang baik nih ya, kalau dia betul-betul anak yang baik sesuai dengan apa yang dia katakan tadi, harusnya dia bisa menyingkirkan dulu kemarahannya itu sambil tetap menyambut tamu di depan. Dia harus bisa menyingkirkan itu dulu, emosinya dulu. Kalau dia anak yang baik dan dewasa, ia harusnya lebih mementingkan kebahagiaan dan martabat ayahnya, bukan perasaannya. Jadi apa yang menjadi fokus mereka? Fokus mereka itu harta. Fokus mereka itu harta. Sudah jelas dalam diri si bungsu itu yang memang pikirannya itu harta. Ia bukan saja tidak peduli ayahnya itu bahagia atau tidak, tapi dia cuma peduli sama harta. Bahkan waktu ketika dia pulang, dia memutuskan untuk pulang karena sudah nggak ada uang lagi. Apa yang si bungsu katakan? Betapa banyaknya orang upahanku yang berlimpah-limpah makanannya. Ini fokusnya masih harta Bapak Ibu. Fokusnya bukan, aduh betapa dia menyesal karena sudah menyakiti hati ayahnya. Bukan. Tapi fokusnya adalah di rumah bapakku enak, makanan banyak, harta berlimpah. Fokusnya masih harta. Dia mau kembali karena dia nggak mau lama-lama miskin. Dia mau kembali karena nggak mau lama-lama menderita. Lalu bagaimana dengan si sulung? Apa yang membuat si sulung merasa marah? Dia bukan hanya marah karena dia benci adiknya Bapak Ibu. Tapi karena harta itu masih dikuasai oleh ayahnya. Dia marah karena hartanya itu masih dikendalikan oleh bapaknya. Dia yang mengendalikan semua hartanya. Dia nggak mau ayahnya itu yang berotoritas atas harta kekayaannya. Bapak Ibu, zaman dulu harta warisan itu nggak akan dibagi sama rata, sama rasa, sama adil semuanya, nggak begitu ya. Hak kesulungan itu merupakan satu hak yang istimewa sekali.
Si sulung itu akan selalu mendapatkan harta warisan 2 kali lipat banyaknya dari adiknya. Ya. Jadi kalau seandainya anggaplah si bungsu itu sudah mendapatkan harta warisannya ya, jadi 1/3. Maka si sulung itu akan mendapatkan 2/3 dari harta ayahnya, sisanya. Ya, jadi kalau kita lihat porsinya itu pasti lebih besar, lebih banyak gitu ya. Tapi masalahnya warisan itu baru akan menjadi hak penuh dari si anak kalau ayahnya udah meninggal. Selama ayahnya masih hidup, harta itu masih tetap di bawah kendali sang bapa. Itu udah peraturan saat itu. Tapi bagi si sulung, aku yang memegang kendali. Akulah yang harusnya mengatur. Bapak harus minta izin sama aku. Bapak Ibu, salah satu buku yang sangat bagus sekali ya, The Prodigal God. Ini Timothy Keller mengatakan begini. Ini nanti akan banyak sekali saya kutip dari buku ini. Dia mengatakan ada 2 cara untuk berdosa. Yang pertama dia pakai istilah self discovery. Ini adalah melanggar semua hukum moral. Orang yang jelas-jelas dia melanggar semua hukum moral, tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan, dan jelas ini dilakukan oleh si bungsu. Mereka inilah yang secara terang-terangan menentang Allah di dalam hidup mereka. Mereka nggak mau diatur oleh Tuhan. Self discovery artinya saya akan melakukan apa yang menurut saya itu baik. Apa yang saya mau, saya akan lakukan. Dan itu kan yang dikatakan oleh si bungsu, aku gak suka kalau aturan mengikatku. Kalau aturan mengatakan aku baru dapat warisan kalau ayahku sudah mati, aku gak peduli. Aku mau warisanku sekarang, ya sekarang. Kalau menurut aturan yang berlaku pada saat itu, anak laki-laki itu gak boleh menjauh dari keluarga besar karena dia akan menurunkan marga ayahnya. Dia akan mewarisi tanahnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia jual, dia pergi ke negeri yang jauh. Yang penting menurutku benar, aku lakukan itu. Semua aku yang atur. Dan ini kita tahu ini pasti dosa. Tapi hal yang kedua yang dikatakan oleh Timothy Keller, dia mengatakan yang kedua adalah moral conformity. Yaitu adalah mentaati seluruh hukum moral dengan menjadi sangat-sangat baik, sangat-sangat taat. Tapi kita bertanya, bagaimana mungkin kebaikan, kesalehan moral itu menjadi cara untuk berdosa? Disinilah Tuhan hendak memutarbalikkan pemikiran kita, menghancurkan paradigma orang Farisi dan ahli Taurat tentang dosa. Orang Farisi menganggap mereka adalah orang yang paling benar, paling hebat dalam menjalankan hukum Taurat sehingga mereka bukanlah orang berdosa. Ketika mereka tahu mereka dalam keadaan berbuat dosa, mereka akan segera memberikan korban pengampunan dosa, menjalankan seluruh tata cara korban yang harus dilakukan untuk menebus dosa. Dan setelah mereka melakukan itu, mereka akan kembali dalam sikap yang lama, aku orang benar. Karena memang mereka adalah orang-orang yang nyaris sempurna di dalam menjalankannya. Ini sama dengan si sulung, bukan? Si anak sulung yang mengatakan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Dia merasa dirinya begitu sempurna dalam kebaikannya, kesalehannya, di dalam posisi sebagai anak yang berbakti kepada bapaknya. Tapi celakanya dia memakai kebaikannya itu untuk mengontrol, menguasai, mengendalikan ayahnya. Dan ini yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Bapak Ibu. Begitu ketatnya mereka menjaga hukum Taurat, sehingga mereka menganggap diri mereka berhak untuk mengatur Tuhan. Mereka berhak untuk mengatur siapa yang boleh datang kepada Tuhan dan siapa yang tidak boleh. Mereka ingin Tuhan yang menyesuaikan pemikiran Tuhan dengan pemikiran mereka. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan ingin mengubah secara radikal paradigma orang-orang Israel dan juga paradigma kita tentang dosa. Dosa bukan hanya sekedar ketika kita melanggar peraturan Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu. Dosa itu bukan hanya sekedar waktu berbicara masalah ketika si bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya, melanglang buana, berfoya-foya, hidup dalam pelacuran, bukan itu. Dosa itu bukan hanya sekedar berbicara tentang tindakan moral yang salah. Bukan. Dosa bukan hanya sekedar berbicara tentang karena saya tidak berdoa maka saya berdosa. Karena saya tidak ibadah maka saya berdosa. Karena saya membunuh, mencuri, berzina maka saya berdosa. Bukan sekedar itu Bapak Ibu.
Dosa adalah ketika kita pikir bahwa dengan kebaikan kita, kesalehan kita, ketaatan kita dapat mengontrol Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Itu definisi dosa. Tuhan mungkin bisa jadi penolong kita, teladan kita, bahkan inspirasi kita pada saat yang sama. Tapi pada saat yang sama, ia tidak lagi menjadi juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Ini perkataan Timothy Keller, Bapak Ibu. Jesus may be your helper, your example, even your inspiration, but He is not your savior. Tuhan mungkin bisa jadi penolongmu, teladanmu, inspirasimu, tapi pada saat yang sama Dia tidak menjadi juru selamatmu. Tujuan dari perumpamaan ini bukan hanya sekedar menyadarkan kita sebagai si bungsu yang hanya ingin hidup dalam kesenangan duniawi yang fana, Bapak Ibu. Yang tidak taat, yang berdosa. Tapi juga ingin menunjukkan bahwa ternyata si sulung pun adalah anak yang terhilang. Keduanya, baik si sulung dan si bungsu, si sulung yang religius, yang tidak pernah melanggar perintah bapaknya, dan si bungsu yang bejat secara moral, sama-sama mengalami kehilangan spiritualitas. Dan inilah persamaan yang ketiga, Bapak Ibu. Mereka sama-sama kehilangan spiritualitas. Keduanya, baik si sulung atau si bungsu, sama-sama mengalami kehilangan spiritualitas, sekalipun ia hidup dalam kesucian, ketaatan, dan kesalehan. Si sulung menjadi anak yang terhilang bukan karena dia tidak melakukan kebaikan, bukan. Dia justru melakukan yang baik, tapi justru karena itulah dia terhilang. Dia mengatakan, saya gak pernah melanggarmu, saya selalu taat kepadamu, saya gak pernah seperti si bungsu yang mengharapkan kematianmu, saya gak minta harta warisan. Dia merasa karena saya sudah melakukan semuanya itu, maka itulah yang membuat aku bersama-sama dengan ayahku, maka aku bisa mengendalikan ayahku, aku bisa mengendalikan hartaku, aku berhak mendapatkannya karena aku baik, aku taat, aku tidak seperti adikku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin menyadarkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu itu loh si sulung, engkau adalah anak sulung, kamu juga loh anak terhilang. Tuhan Yesus ingin menunjukkan betapa butanya mereka, betapa jauhnya mereka, betapa kebaikan-kebaikan mereka itu, dan bagaimana semuanya itu dapat menghancurkan jiwa mereka. Dosa adalah ketika menempatkan diri kita di tempatnya Tuhan sebagai juru selamat. Sama halnya ketika sulung ingin menggantikan otoritas ayahnya. Bapak Ibu, bukankah kita orang Kristen rentan akan pemikiran hal ini? Bukankah kita para hamba Tuhan, para BPP, pengurus, orang-orang Kristen yang rajin ibadah, rajin beri persembahan, rajin beri perpuluhan, bertahun-tahun jadi Kristen, sangat rentan jatuh di dalam dosa moral conformity ini? Mungkin kita berpikir, aku rajin loh Tuhan doa pagi, pendetaku aja gak doa pagi, gak rohani dia, aku yang paling rohani. Aku rajin puasa loh Tuhan, ketimbang majelis dan hamba-hamba Tuhan di gerejaku, Senin Kamis. Aku loh yang merintis gereja ini. Aku loh dulu yang sumbang ini itu di gereja. Aku loh Tuhan yang sudah banyak menangkan jiwa. Aku loh Tuhan gak pernah telat datang ibadah. Aku loh Tuhan gak bisa, aku yang selalu bisa mengampuni orang lain. Aku loh Tuhan yang bisa kuat menghadapi badai kehidupan di rumah tanggaku. Aku loh Tuhan di dalam kekuranganku, aku masih bisa ngasih ke orang lain. Aku loh Tuhan hidup pas-pasan tapi bisa memberkati orang lain. Hebat kan saya Tuhan. Aku ingat loh kisah janda yang kasih 2 peser itu loh di dalam Alkitab, di mana Tuhan memuji dia. Nah aku persis kayak gitu Tuhan. Dan ketika kita mampu melakukan itu, melakukan apa yang orang lain tidak dapat lakukan, kita mulai berpikir bahwa kita berhak untuk mengendalikan Tuhan. Aku kan sudah rajin memberi Tuhan, kok aku malah sakit? Aku kan sudah rajin pelayanan Tuhan, kok aku tetap miskin? Aku lebih rohani dari dia Tuhan, kenapa justru dia yang diberkati, kenapa bukan aku? Aku yang lebih pantas karena aku lebih baik. Dia sama sekali gak pantas diberkati karena dia jahat, dia bukan orang percaya, dia cuma Kristen KTP. Aku lebih pantas diberkati. Kita merasa kita berhak mengendalikan Tuhan sama seperti si anak sulung.
Dia memakai kebaikannya dan ketaatannya untuk mendapatkan harta ayahnya dan menguasai ayahnya. Maka benar sekali yang dikatakan Timothy Keller sekali lagi. Ketaatan yang penuh kepada hukum Tuhan dapat berfungsi sebagai strategi untuk memberontak dan melawan Tuhan. Moral conformity dapat menjadi strategi yang sangat halus, sangat indah, sangat licik untuk memberontak melawan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita si anak bungsu yang tidak tahu diri? Apakah kita si pemungut cukai, orang-orang berdosa? Apakah kita adalah orang yang melakukan apa yang kita kehendaki? Ataukah kita adalah anak sulung yang suci, yang taat, yang rajin, yang saleh, tapi memakai kebaikan moral itu untuk bisa menyetir Allah? Berita baiknya adalah Tuhan mengasihi kedua anak ini, si sulung dan si bungsu. Dua-duanya berdosa, namun dua-duanya dikasihi. Bapak Ibu, menarik sekali ketiga perumpamaan ini, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan perumpamaan anak yang hilang itu selalu diakhiri dengan pesta. Dan pesta itu selalu adalah ajakan kepada orang-orang di situ, mengatakan bersukacitalah bersama-sama denganku. Dan saya yakin pesta itu bukan hanya untuk si bungsu yang hilang, tapi juga untuk si sulung. Bapak Ibu, Allah mengasihi kita. Kristus menunjukkan siapapun mereka, mau dia brengsek, mau dia suci, mau dia Kristen, mau dia ateis, mau dia konservatif, mau dia liberal, mau dia reform atau dia Armenian, mau dia Injili atau dia karismatik, semuanya berdosa, tapi semuanya dikasihi oleh Allah Bapa. Dan semuanya itu dipanggil untuk sadar akan hal ini dan harus berubah. Bapak Ibu, maka ini adalah invitation sebenarnya untuk kita, Bapak Ibu. Kepada engkau si anak bungsu, Allah sedang menantikan engkau bertobat. Dia begitu rindu padamu dan bertobatlah sekarang. Pulang sekarang. Ketika engkau pulang, seberapa menjijikkannya engkau, ia akan tetap menerimamu. Dia akan tetap mengadakan pesta besar untuk merayakan kepulanganmu. Segera bertobat. Dan kepada engkau si anak sulung, engkau berbuat baik bukan karena bisa mengontrol Allah, tapi karena Allah begitu mengasihi kita. Kasih Bapa tiada tara, sehingga kita yang tadinya adalah seteru Allah dibenarkan untuk menjadi anak-anak Allah. Maka ketika kita berbuat baik, bukan untuk menyetir Allah, bukan untuk mengontrol Allah, tapi untuk menyenangkan hati Allah. Kesenangan Allah itu harusnya menjadi prioritas utama. Dan pesta yang diadakan oleh si bungsu, untuk si bungsu ini, marilah kita ikut bersama-sama berbahagia. Dan Allah mengundang kita untuk bersukacita bersama-sama denganku. Bukan bersukacita bersama dengan harta bendaku, bukan bersama dengan berkat-berkatku, bukan bersama dengan makananku, tapi bersama denganku, pribadi Yesus. Bapak Ibu, maukah kita terima undangannya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi boleh mengajarkan kami, menyadarkan kami bahwa mungkin dari antara kami adalah si bungsu yang seringkali melakukan kesalahan, tapi seringkali kami adalah si sulung yang seringkali merasa kebaikan kami, kesalehan kami itu adalah cara untuk kami bisa mengendalikan Tuhan. Tuhan, ampuni kami semuanya adalah anak-anak yang terhilang. Tolong kami ya Tuhan, kami bisa segera bertobat dan kami bisa segera datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.